Kelahiran Pedang Iblis bab 1101 undangan. Dataran yang tadinya mendinginkan kini bersinar dengan warna merah cerah. Api memenuhi seluruh permukaannya, dan lidahnya membubung ke langit, mencapai area di seluruh permukaannya. Nyala api berkedip-kedip dan bergetar di malam hari tanpa pernah menyebar. Seolah-olah tombak Raja Elbas telah melahirkan api abadi yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun di dunia ini. Para ahli yang mengamati pertempuran tersebut memperhatikan ciri-ciri aneh dari api tersebut. Wilayah pendingin yang berisi gunung tinggi tidak mengalami peningkatan suhu. Kebakaran juga tidak berdampak pada laut yang melewati garis pantai. Tombak itu telah menciptakan sangkar api yang mengisolasi wilayah itu dari dunia luar. Mengenai kondisi sebenarnya dari tanah itu, hanya Raja Elbas yang bisa mengetahuinya. Chasing Demon membocorkan pemandangan yang berapi-api sementara Penatua Julia menunggu arahnya. Mereka berdua berbagi beban dalam teknik menyalin, tapi dia kehabisan pilihan sekarang. Nyala api menghalangi serangan apapun. Tidak ada artinya membuat salinan di perbatasan karena serangan mereka akan meleleh begitu mereka menyentuh api. Itu sekarang menjadi tanah pribadi Raja Elbas. Tidak ada yang bisa lewat sana kecuali dia memutuskan sebaliknya. Peter Julia tahu tentang golem ilahi mengejar setan. Sarang masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepemilikan wilayah itu, tetapi dia tidak tahu seberapa jauh patriarknya bersedia untuk pergi. Ketidakberdayaan yang sama meliputi para ahli yang menonton adegan itu. Hanya benda-benda bertulisan yang bisa membantu setelah pembangkit tenaga listrik panggung yang solid menunjukkan kekuatan aslinya. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu curam untuk diatasi dengan teknik penyalinan saja. Akan berbeda jika Hiv telah menangkap makhluk peringkat 6 puncak, tetapi tidak ada seorang pun di jajarannya yang dapat melakukan tugas itu. Juga, akan ada masalah yang mengandung makhluk itu sesudahnya, dan tanpa mempertimbangkan Brett diperlukan untuk menyalinnya. Chasing Demon menatap kobaran api dalam diam. Sinar merah memenuhi pandangannya bahkan jika dia berada agak jauh di sepanjang pantai selatan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengirim pesan untuk mengumumkan hasil pertempuran. Kami kehilangan dataran bersalju, atau apa yang tersisa. Tidak ada yang merasa bingung begitu kata-kata itu bergema dari buku catatan mereka. The Hive telah melakukan yang terbaik dan lebih banyak lagi. Chasing Demon tidak memiliki kesalahan dalam kekalahan itu. Dunia sekarang tahu seberapa kuat sarang itu. Setiap organisasi akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menyerang wilayahnya. Raja Elbas tidak tahu bahwa Chasing Demon telah resmi menyerah di wilayah itu. Dia menatap gunung bersalju di kejauhan dan menunggu lawannya bergerak. Namun, seiring berjalannya waktu dan tidak ada yang menyerangnya, dia menunjukkan senyum arogannya kepada dunia sebelum turun menuju api. Sosoknya akhirnya menghilang di antara api, membuat setiap penonton tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja Elbas telah mengumumkan bahwa dia akan merebut kembali dua wilayah ketika dia mengetahui tentang perbatasan politik yang baru. Wilayah kedua adalah wilayah netral aliansi, sehingga tidak memiliki teknik penyalinan untuk mempertahankannya. Seruan besar-besaran untuk mengangkat senjata menyebar di antara jajaran aliansi. Setiap pembudidaya dan bibrida yang memiliki tingkat budidaya dalam tahap solid dari peringkat kelima atau lebih harus bergabung dengan pertahanan wilayah terakhir. Pasukan ahli berkumpul di padang semak di sebelah wilayah yang menampilkan hutan kuning perak. Nuh dan petinggi lainnya mempersiapkan diri untuk kekacauan yang akan datang. 10 pembangkit tenaga listrik berdiri di depan hampir 60 ahli peringkat 5 di panggung yang solid. Pasukan itu adalah elit di antara elit dan mungkin kekuatan terkuat di seluruh dunia. Namun, lawan mereka adalah pembangkit tenaga listrik panggung yang solid, dan mereka tidak percaya diri menghadapinya tanpa teknik penyalinan. Formasi pertahanan bisa memblokir beberapa serangannya, tapi pertarungannya tidak akan semenyenangkan yang terakhir. Prioritas aliansi ini adalah menyelamatkan pasukan. The Hive dan Council tidak ingin kehilangan aset penting untuk wilayah yang tidak penting bagi organisasi mereka. Tetap saja, mereka ingin melakukan perlawanan. Aliansi akan menganggap pertahanannya berhasil jika berhasil memaksa tangan Raja Elbas sekali lagi. Selama wilayah tersebut menjadi tidak berharga, itu tidak akan menjadi suatu kerugian. Hari-hari berlalu, dan tidak ada yang bergerak di dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Para pangeran dan putri bahkan kembali ke daerah masing-masing tanpa melakukan tindakan mencolok apapun. Hari-hari akhirnya menjadi minggu, dan kemudian bulan. Keluarga Elbas terdiam selama periode itu, dan tidak ada pertempuran yang dimulai bahkan di antara pasukan manusia di perbatasan lain. Seolah-olah kedamaian telah kembali. Tetap saja, para ahli aliansi tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa Raja Elbas belum berhenti berinteraksi dengan situasi politik. Ketegangan dibangun di antara mereka. Baik pengejar iblis maupun Penatua Agung Diana tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak percaya bahwa Raja Elbas akan mengingkari perkataannya. Sesuatu akhirnya terjadi setelah 6 bulan penantian yang menegangkan. Kelima pangeran dan putri keluar dari tanah mereka dan berkumpul di atas semak belukar untuk mengumumkan wasiat ayah mereka. Ayah ingin mengungkapkan rasa hormatnya terhadap kekuatan Hiv,
teriak pangeran kedua ketika kelima kerajaan berbaris di langit di atas perbatasan selatan wilayah tersebut. Kata-katanya bergema di seluruh negeri dan mencapai pasukan sekutu yang bersembunyi di pangkalan militer sementara yang dibangun di perbatasan barat. Tidak ada yang bergerak. Mereka harus mendengar apa yang Royals katakan sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Ayah berkata bahwa dia tidak ingin menghancurkan seluruh wilayah lagi, lanjut pangeran kedua, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan organisasi terkuat di dunia memiliki lahan yang begitu sedikit. Nuh mendengar beberapa dengusan terdengar di sebelahnya. Penatua Julia dan banyak pembudidaya peringkat 5 tidak bisa tidak setuju dengan klaim bahwa keluarga Elbas berada di atas mereka dalam hal kekuatan. Ini bukan organisasi, pikir Nuh dengan sedikit ketidakberdayaan, satu keberadaan sudah cukup untuk membuat klaim itu benar. Dia tidak suka bersembunyi, tapi dia harus menghormati kekuatan lawannya. Ada garis tipis antara sembrono dan bunuh diri, dan Nuh tidak berniat melewatinya demi harga dirinya. Raja Elbas telah mengundang beberapa dari kalian ke pertemuan formal, pangeran kedua berbicara lagi. Sekarang saya akan menelepon orang-orang yang dia undang secara pribadi ke acara ini. Chasing Demon dan Great Elder Diana mengangguk satu sama lain ketika mereka mendengar kata-kata itu. Itu adalah hasil terbaik, menurut pendapat mereka. Pertempuran lain pada level itu hanya akan melukai dunia, dan tidak ada organisasi yang menginginkannya. Beberapa wilayah tengah benua baru masih belum pulih dari pertempuran melawan binatang bersayap peringkat ke-7. Itu saja menjelaskan betapa rusaknya dunia jika kecenderungan melawan Raja Elbas itu berlanjut. Penatua Agung Diana dari Dewan, pangeran kedua mulai mengumumkan siapa saja yang diundang ke pertemuan tersebut. Tangan kiri Tuhan dari Kekaisaran, mengejar iblis dari sarang, penonton merasa kaget saat mendengar nama tangan kiri Tuhan. Mereka mengira undangan tersebut hanya melibatkan anggota aliansi, tetapi tampaknya Raja Elbas ingin negosiasi tersebut menampilkan setiap organisasi. Keheningan terjadi sesaat setelah nama-nama itu. Patriark dan matriark aliansi mulai membahas persiapan yang diperlukan sebelum pertemuan. Semua orang mengira daftarnya sudah selesai. Pangeran kedua pada akhirnya telah memanggil anggota tertinggi dari 3 organisasi. Namun, ia mengejutkan penonton dengan menambahkan nama belakang. Nuh Balvan dari Sarang, pangeran kedua mengumumkan saat senyumnya menjadi lebih lebar. Kalian berempat diundang ke Tanah Api untuk bergabung dengan perjamuan Raja Elbas. Tanggalnya adalah 3 tahun dari sekarang. Akan ada perdamaian sampai saat itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1102 ekspresi. Kelima pangeran dan putri meninggalkan wilayah tersebut setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Para ahli aliansi di pangkalan militer memperhatikan mereka pergi sebelum merenungkan pesan mereka. Raja Elbas bukanlah tipe kultivator yang akan menggunakan skema untuk menghadapi lawan-lawannya. Dia bersemangat dan penasaran, tapi dia tidak akan melakukan apapun yang merusak citranya. Selain itu, tingkat kultivasinya menempatkannya jauh dari perjuangan politik. Satu-satunya tujuannya adalah naik sekarang, jadi organisasi tidak berpikir pertemuan itu akan membahayakan mereka. Laporan sampai ke buku catatan aliansi. Mereka yang bertugas mengawasi situasi benua baru menyatakan bahwa pangeran dan putri telah berangkat ke negara kepausan. Struktur di benua lama kemudian memastikan bahwa para kerajaan telah menyampaikan undangan mereka kepada kekaisaran sebelum kembali ke wilayah masing-masing. Masalahnya menjadi resmi pada saat itu. Keluarga kerajaan telah mengundang semua pihak yang berkepentingan dan memulihkan keheningan politik mereka, dan hanya satu keraguan yang tersisa di benak ketiga pemimpin tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa Raja Elbas memutuskan untuk mengundang Nuh juga. Nuh tidak terlalu terkenal karena keterampilan politiknya, dan Raja Elbas menderita kerugian saat berurusan dengannya. Bahkan benda bertulisnya tidak mencegah Pangeran Iblis menipunya untuk meninggalkan permukaan. Kamu tidak perlu datang, kata Chasing Demon sambil mendekati Noah. Sang patriark khawatir Nuh akan berada dalam bahaya jika dia pergi ke pertemuan tersebut. Nuh tidak bisa mengaku mengenal Raja Elbas secara pribadi, tapi dia memahaminya. Mereka memiliki banyak kesamaan, namun ada beberapa perbedaan tajam yang membuat mereka unik. Raja Elbas adalah pencipta sejati. Kepentingannya menyelimuti segala sesuatu di dunia, dan dia rela menempatkan dirinya dalam bahaya dan merusak reputasinya untuk menenangkan rasa penasarannya. Nuh mengutamakan tingkat kultivasi dan kecakapan bertarungnya di atas segalanya. Dia telah mengembangkan kepentingan lain sepanjang hidupnya, tetapi kepentingan itu selalu berkaitan dengan kekuasaannya. Raja Elbas lebih menyukai tindakan besar dan sikap mencolok untuk membuktikan keunggulannya. Sebaliknya, Nuh seringkali melakukan tipu muslihat dan tipu daya jika diperlukan. Nuh tidak peduli dengan citranya, sementara Raja Elbas membutuhkannya untuk memperkuat kekuatan garis keturunannya. Jika kerajaan harus menggunakan tipuan untuk membunuh Nuh, keluarganya akan kehilangan sebagian besar reputasinya. Aku akan pergi, jawab Noah dengan tegas, dan para ahli yang lebih lemah yang memperhatikan interaksi itu mau tidak mau mengangguk pada tekadnya. Nuh telah belajar berperilaku seperti pemimpin sejati seiring berjalannya waktu.
Dia sering mengabaikan kewajiban tersebut karena karakternya yang menyendiri, namun dia selalu bertindak dengan tetap memikirkan kepentingan terbaik HIV. Tidak salah untuk mengatakan bahwa status HIV tidak akan mendekati statusnya saat ini jika bukan karena dia. Nuh tidak hanya mendapatkan alat yang diperlukan untuk pemberontakan. Dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar pakar dan sumber daya selama bertahun-tahun. Rune Kesir ke-7 saja sudah cukup untuk menjadikannya eksistensi terpenting di seluruh HIV. Dia tidak mengelola masalah politik apapun, tetapi para petinggi tahu bahwa masa depan organisasi mereka aman bersamanya. Para tetua dewan juga melihatnya, dan mereka merasa senang bahwa Nuh adalah sekutu mereka. Dia biasanya menciptakan kekacauan setiap kali dia pindah, tetapi mereka tidak akan pernah berharap untuk menjadikan dia sebagai musuh mereka. Bahkan jika datainnya masih berada di peringkat kelima, tidak ada yang berani menganggapnya sebagai pembangkit tenaga listrik yang tidak lengkap. Sebenarnya, beberapa percaya bahwa dia sudah lebih kuat dari patriarknya. Tentu saja Noah tidak peduli dengan citra publiknya. Pikirannya hanya mencatat dua informasi, pertemuan dengan Raja Elbas dan waktu dia harus mempersiapkan acara itu. Berlatih dengan Sword Sein sudah jelas, pikir Noah saat pasukannya bubar, tapi apa yang harus aku lakukan selain berlatih? 3 tahun bukan apa-apa baginya sekarang. Ia bisa menghabiskannya untuk memikirkan proyek berikutnya jika perlu. Namun, dia masih punya rencana untuk meningkatkan kekuasaannya dalam jangka pendek. Nuh telah memecahkan situasi ini dengan mantranya, dan dia bahkan telah meningkatkan bentuk iblisnya. Pusat kekuasaannya terus berkembang, dan dantiannya hanya membutuhkan waktu atau pencerahan mendadak. Dia tidak bisa mempercepat latihannya dengan Sword Sein. Hanya pengulangan tebasan terbaiknya yang tak ada habisnya yang bisa menjadikannya sebagai fondasinya. Penyalinan elemen-elemen tersebut menemui hambatan. Nuh tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan elemen cahaya, dan tidak ada yang bisa membantunya dalam hal itu. Nuh bisa mulai menciptakan teknik yang mampu menyatu dengan mantra barunya. Tetap saja, seni pedangnya belum lengkap, jadi dia merasa tidak ada gunanya menciptakan bentuk yang harus segera dia ubah. Sepertinya kamu adalah satu-satunya pilihanku, pikir Noah, dan desahan terkejut terdengar di benaknya. Malam tetap berada di dalam area bawah tanah yang gelap selama peristiwa baru-baru ini. Raja Elbas mungkin tahu banyak tentang spesies itu, jadi Nuh tidak mau mengambil risiko saat masih dalam tubuh lemah itu. Koneksi mereka meningkat, sehingga keduanya dapat berbicara meskipun berada di wilayah berbeda. Seolah-olah Nuh memiliki saluran terbuka permanen dengan pikiran pterodaktil. Apakah sesuatu terjadi? Knight bertanya melalui hubungannya, tapi Noah tidak menjawab. Dia akan membuat makhluk itu penasaran untuk sementara waktu agar tidak melihat wajah sombongnya lagi. Dunia tidak bisa kembali damai sepenuhnya setelah kembalinya Raja Elbas. Bayang-bayang perang membayangi benua baru, jadi setiap ahli melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kehebatan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana pertemuan itu akan berlangsung. Lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Chasing Demon bahkan mengeluarkan serangkaian perintah khusus yang ditujukan untuk 37. Robot dan murid-muridnya harus membuat kota sementara di dimensi terpisah jika Raja Elbas memutuskan untuk sekuat tenaga melawan aliansi tersebut. Tidak ada cukup waktu untuk melanjutkan membuat senjata hidup, dan Nuh sedang tidak ingin menggunakan tahun-tahun itu untuk itu. Berbagai ahli hanya dapat menggunakan sumber daya mereka untuk membeli atau membuat barang-barang bertulis mereka. Nuh kembali ke menara di sebelah Divine Chute. Dia punya kamar di lantai terakhir di mana sinar matahari tidak bisa masuk, dan dia segera memulai proyeknya di sana. Itu bukan pertama kalinya dia memperbaiki tubuh Knight, dan dia sudah mempelajari mayat spesiesnya di masa lalu. Meniru kemampuan bawaan makhluk-makhluk itu memang sulit, tetapi Nuh tidak mau berhenti di situ. Pterodactyl Nightblade sangat luar biasa di lingkungan yang tepat. Nuh bahkan mulai percaya bahwa mereka benar-benar bisa menjadi predator terbaik dalam kegelapan. Namun, itu tidak cukup. Tidak ada gunanya menjadi yang terbaik di antara semut di dunia yang penuh dengan naga. Knight merasakan ada sesuatu yang terjadi, jadi dia tidak ragu untuk terbang ke menara untuk memata-matai tuannya. Ketika mencapai lantai terakhir, ia menemukan June membuka salah satu jendela untuk memungkinkannya masuk. Binatang itu ingin menembak langsung di ruang isolasi, tetapi June segera menghentikannya. Noah bekerja dengan mayat spesiesmu, kata June sebelum kembali ke tikarnya untuk berkultivasi. Penampilannya tidak berubah pada tahun-tahun itu, tetapi aura yang mengelilinginya menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia siap meledak pada tanda pertama pertempuran, yang menciptakan kontras yang tajam dengan ekspresinya yang tenang. Apakah dia menciptakan tubuh baru? Knight bertanya saat kicauan dalam mengiringi kata-kata manusianya. Sudah waktunya, aku sangat menderita dalam hal ini. June menatap makhluk mirip burung itu dengan penuh minat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Knight akhirnya menemukan tatapan konstan itu mengganggu dan menanyainya tentang hal itu. Apa itu? Knight bertanya dengan nada tidak sabar. Noah selalu memberitahuku bahwa kamu lebih ekspresif daripada manusia, jawab June tanpa mengalihkan pandangannya.
Aku hanya tidak mengerti di mana ekspresimu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1103 transformasi. Hari pertemuan tiba, dan keempat pembangkit tenaga listrik meninggalkan area mereka untuk berkumpul di sudut pantai tenggara. Wilayahnya masih terbakar. Nyala api tidak pernah berhenti berkedip-kedip selama lebih dari 3 tahun, tetapi keempat ahli tersebut tahu bahwa Raja Elbas akan segera berpindah. Raja Elbas tidak mengecewakan mereka. Nyala api perlahan padam, dan pemandangan mengejutkan memenuhi pandangan 4 orang yang diundang ke acara itu. Padang rumput hijau menutupi daratan, dan binatang ajaib berukuran sedang dari berbagai tingkatan menghuninya. Tidak ada yang mengenali mereka. Mereka adalah Royal Peach, Ox, dan bulu mereka yang cerah diarahkan ke area itu dengan cahaya warna-warni. Pepohonan tinggi dengan daun besar berwarna pelangi dan batang kuning pucat memenuhi garis pantai. Dedaunan yang luar biasa memantulkan sinar matahari dan memenuhi lingkungan dengan halo mistis. Sebuah parit mengalir dari pantai selatan dan melintasi sebagian wilayah sebelum berakhir di sebuah danau besar. Serangkaian binatang ajaib tipe kuda beristirahat di dekat perairannya dan menatap Peach Ox dengan ekspresi lapar. Kuda-kuda itu biasanya memakan binatang ajaib lainnya, tetapi mereka tidak memburu burung merak di wilayah tersebut. Serangkaian rune berkedip-kedip di tubuh mereka setiap kali mereka mencoba mengambil alih tindakan mereka. Wilayah tersebut tidak lebih dari kebakaran besar beberapa detik yang lalu, namun kini telah berubah menjadi negeri surga yang hanya mengungkapkan kedamaian. Elemen yang paling mencolok di area tersebut adalah kastil besar yang ditempatkan tepat di tengah kawasan. Kastil itu berbentuk persegi panjang dan 4 menara tinggi di sudutnya. Batu bata emas membuat strukturnya, dan jendela seperti kristal memenuhi dindingnya. Bangunan itu meningkatkan citra pemandangan lebih jauh. Tanah itu langsung menjadi tempat terindah di benua baru, dan tidak ada yang berani menolaknya. Kesadaranku tidak bisa melewati rerumputan, pikir Nuh saat dia memeriksa daerah itu. Keindahan tanah tidak dapat mengganggunya, terutama ketika dia akan bertemu dengan penggarap terkuat di tanah fana tersebut untuk kedua kalinya. Gelombang mental Nuh tidak dapat menjebol permukaan. Dunia bawah tanah di wilayah itu tetap menjadi misteri, yang membedakan area pelatihan Raja Elbas. Chasing Demon dan Great Elder Diana saling bertukar pandang dengan Nuh. Mereka telah memperhatikan keanehan yang sama, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Tangan kiri Tuhan tidak berinteraksi dengan ketiganya. Kekaisaran Sandal berada di luar perjuangan politik. Seluruh domainnya tidak lebih dari beberapa wilayah miskin. Organisasi lain secara teknis adalah musuh. Tangan kiri dewa telah membuat perjanjian dengan sarang, tapi itu tidak membuat situasinya lebih baik. Hiv bahkan tidak akan membantu kekaisaran jika dalam bahaya. Beberapa sesepuh memiliki koneksi dengan formasi Second Life, tapi itu tidak membuat kedua organisasi itu bersekutu. Keempatnya terbang melewati wilayah itu sampai mereka mencapai kastil. Pintu emasnya yang tinggi kemudian terbuka, dan kelima pangeran dan putri berjalan keluar untuk menyambut para tamu. Tolong, pangeran kedua mengumumkan, masuklah. Ayah sedang menunggumu. Pemandangan itu tidak menyenangkan keempat ahli itu. Organisasi mereka telah membuka mata mereka dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak melihat Royals keluar dari wilayah mereka. Namun, di sanalah mereka, dan jubah emas mewah mereka menunjukkan betapa siapnya mereka untuk acara itu. Hal itu menempatkan para tamu pada pihak yang lebih lemah, tapi Raja Elbas mungkin cukup untuk melakukan itu sendirian. Kehadiran bawahannya tidak mengubah perbedaan kekuatan mereka. Noah tidak membawa senjata atau perlindungan khusus ke acara tersebut. Dia bahkan telah meninggalkan Knight di area bawah tanahnya karena dia tidak ingin melihat bagaimana perasaan Pterodaktil terhadap Raja Elbas. Pembangkit tenaga listrik lainnya berperilaku berbeda. Mereka tidak memakai perlindungan apapun, tapi cincin luar angkasa mereka penuh dengan benda-benda bertuliskan sekali pakai yang bisa menyelamatkan nyawa mereka jika situasinya berkembang buruk. Tangan kiri dewa adalah yang pertama turun menuju pintu masuk, dan 3 sisanya mengikutinya setelah bertukar pandang. Nuh dan pangeran kedua saling menatap saat dia turun. Kristal merah di tengah dahi kerajaan menyerupai mata ketiga yang mencatat dan mempelajari setiap gerakannya. Tetap saja, kehebatan Nuh telah berkembang pesat dalam 350 tahun terakhir. Dia hampir tidak dekat dengan lawan yang sama yang pangeran kedua lawan dengan bonekanya. Para ahli mulai berjalan melalui koridor emas setelah mereka melewati pintu masuk kastil. Seorang kerajaan mengawal setiap kelompok besar, dan pangeran pertama berjalan di depan kelompok untuk memimpin. Nuh tidak terkejut pangeran kedua memutuskan untuk berjalan di sebelahnya. Dia tidak mengganggu Nuh, tetapi yang terakhir dapat merasakan bahwa gelombang mentalnya mencoba menyelidiki kekuatan barunya. Tentu saja, aura Nuh mencabik-cabik segala bentuk metode investigasi. Dia bahkan tidak perlu fokus untuk melawan aura samar yang mencoba melewati pertahanan bawaannya. Pangeran kedua akhirnya menoleh untuk melihat Nuh ketika semua metode investigasinya gagal. Ekspresinya menunjukkan keterkejutannya atas kemajuan tamunya, tapi senyum sombongnya tetap lebar di wajahnya. Nuh tidak memandangnya,
tetapi gelombang mentalnya meniru perilaku kerajaan dan memeriksa pusat kekuasaannya. Pangeran kedua menerima tantangan itu dan menggunakan pertahanannya untuk menghentikan energi mental Nuh. Namun, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan mengejutkan para ahli lainnya. Apa itu? Pangeran pertama bertanya saat matanya beralih antara saudaranya dan Nuh. Suasana menjadi tegang karena semua orang merasakan pertarungan akan segera dimulai, namun pangeran kedua segera berbicara untuk membubarkan ketegangan itu. Benda yang tertulis di tanganku bertingkah aneh. Aku akan meminta ayah memeriksanya nanti. Chasing Demon melirik ke arah Noah, yang mengangkat bahunya untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dan kelompok tersebut melupakan kejadian itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Noah dan pangeran kedua berada di belakang kelompok. Sebagian besar interaksi mereka luput dari perhatian karena pembangkit tenaga listrik lainnya sibuk mempelajari satu sama lain. Tidak ada yang menyadari bahwa gelombang mental Nuh telah menembus pertahanan pangeran kedua dengan mudah. Kejadian yang tiba-tiba itu secara langsung menghancurkan item pertahanan yang digunakan kerajaan untuk membantunya dalam tugasnya. Boneka lain, bisik Noah, dan ekspresi pangeran kedua membeku saat mendengar kata-kata itu. Tamunya telah mengungkap rahasianya hanya dengan pandangan sekilas. Keluarga kerajaan bukanlah satu-satunya yang mampu belajar dari teknik musuh. Pada abad-abad terakhir, Nuh akhirnya mengerti mengapa dia tidak menyadari bahwa lawannya adalah boneka. Kristal merah memiliki kemampuan misterius, dan salah satunya memungkinkan pangeran kedua mengubah auranya. Itu telah menipu Nuh di masa lalu, tetapi sekarang tidak berhasil. Gelombang mental Nuh telah langsung menuju kristal dan telah melihat tubuh itu apa adanya. Pangeran kedua di sebelahnya tidak lebih dari golem yang dibuat dengan bahan peringkat 6. Apakah kamu bahkan nyata? Nuh mengejeknya saat kelompok itu berjalan melewati serangkaian pintu emas. Kastil itu sangat besar, tetapi pangeran pertama memimpin kelompok itu langsung ke area pertemuan. Pangeran kedua tidak menjawab dan mulai berjalan lebih cepat. Royals lainnya mengerti bahwa sesuatu telah terjadi dan menambah kecepatan untuk mencapai tujuan mereka lebih cepat. Kelompok itu akhirnya mencapai koridor tanpa pintu yang memiliki taman di ujungnya. Banyak tanaman berharga tumbuh di sana, dan aroma halus yang tak terhitung jumlahnya menciptakan bau aneh yang mempercepat kemampuan berpikir lautan kesadaran. Pikiran Nuh mengalami efek yang sama dari teknik pengurangan ilahi, meskipun dengan cara yang tidak terlalu intens. Tetap saja, dia merasa terkejut. Akselerasi kemampuan mental terjadi secara alami. Itu tidak menghabiskan lebih banyak energi mental, dan tampaknya tidak memiliki efek buruk pada lautan kesadaran. Raja Elbas menyambut mereka dari atas meja panjang yang menampilkan 10 kursi besar. Pertemuan akhirnya bisa dimulai, tetapi tidak sebelum pemimpin Royals mengumumkan topik utamanya. Aku menemukan sesuatu di tengah pesawat ini. Raja Elbas berkata sebelum duduk di kursinya. Kelahiran pedang iblis bab 1104 sekali. Setiap perabot di taman memiliki warna emas. Meja, kursi berlengan, tongkat pendek yang menjaga tanaman ajaib tetap lurus, dan jendela di atas ruangan memantulkan lingkaran cahaya emas. Tanaman di taman dalam ruangan tampaknya dipengaruhi oleh lingkaran cahaya itu, tetapi para ahli tidak dapat memperhatikan hal itu setelah wahyu Raja Elbas. Chasing Demon dan yang lainnya melirik ke arah Noah, yang hanya bisa menggelengkan kepalanya untuk menjawab. Dia telah menjelajahi dunia di bawah permukaan, tetapi dia belum pernah mencapai inti pesawat. Inti planet ini lebih panas. Itu adalah pengetahuan umum di antara para petinggi di setiap organisasi. Temperatur di sana sangat tinggi sehingga setiap material meleleh hanya dengan berdiri di area pengaruhnya. Namun, kepadatan magma meningkat saat seseorang turun lebih jauh. Nuh tidak tahu intinya apakah mengikuti tren itu, tetapi dia tidak berharap banyak pembudidaya bertahan di sana tanpa bantuan dari luar. Bahkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik harus menggunakan benda-benda bertulisan untuk menjelajahi area itu. Apa yang kamu temukan? Tangan kiri Tuhan bertanya tanpa duduk, tapi Raja Elbas tidak memperhatikannya. Para pangeran dan putri duduk di sebelah ayah mereka dan menirunya dalam mengabaikan para tamu. Keempat pembangkit tenaga listrik akhirnya mengambil tempat duduk karena rasa ingin tahu mereka menguasai mereka. Penatua Agung Diana duduk di sisi meja yang pendek, dan para ahli lainnya mengambil meja yang panjang. Noah mengejutkan pengejar iblis dengan duduk di sebelah pangeran kedua, tetapi ekspresi percaya dirinya menjanjikan sang patriark. Pangeran kedua tidak menyukai watak itu, tetapi dia harus menjaga martabatnya di hadapan ayahnya. Dia adalah ahli warisnya pada akhirnya. Dia tidak duduk di sebelahnya hanya karena alasan senioritas. Apa yang kamu temukan? Tangan kiri Tuhan bertanya lagi setelah semua orang duduk, dan Raja Elbas akhirnya sepertinya mendengar kata-katanya. Pemimpin kerajaan melambaikan tangannya untuk mengisi meja dengan anggur kental dan makanan istimewa yang lezat, dan Noah tidak ragu untuk mengisi cangkirnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu karena dia tahu betapa enaknya anggur Raja Elbas. Perilaku langsungnya mengejutkan beberapa penggarap di meja,
Namun mereka segera melepaskan masalah tersebut dan fokus pada topik utama pertemuan. Raja Elbas meniru Nuh dan mengisi cangkirnya saat dia akhirnya menjawab pertanyaan itu. Hukum dalam bentuk mentahnya. Hanya tangan kiri Tuhan yang mengerti apa yang dimaksud Raja Elbas dengan kata-kata itu. Chasing Demon, Noah, dan Great Elder Diana tidak tahu apa itu. Raja Elbas memutuskan untuk menjelaskan karena dia melihat ekspresi bingung para tamunya. Hukum mentah belum mendapatkan arti yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik dapat menyerapnya untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka tanpa menderita reaksi apapun. Mereka adalah energi tanpa pemilik yang menunggu untuk menerima suatu tujuan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa wahyu tersebut mengejutkan ketiga ahli tersebut. Jika apa yang dikatakan Raja Elbas benar, siapapun dapat langsung meningkatkan tingkat kultivasinya dengan menyerap hukum mentahnya. Bagaimana bisa ada yang seperti ini? Nuh bertanya setelah dia menyesap cangkirnya. Hukum mentah menentang keadilan langit dan bumi jika dia memahami cara kerjanya. Mereka tidak akan ada bedanya dengan Royal Pool tanpa efek sampingnya. Mereka membuat ketagihan, tangan kiri Tuhan turun tangan untuk menghilangkan beberapa keraguan. Individualitasmu juga harus kuat. Jika tidak, itu tidak akan berubah menjadi hukummu, dan kamu akan kehilangan jalan selamanya. Kalau begitu, ada efek samping, seru Nuh dalam benaknya. Peningkatan tingkat kultivasi yang tak terbatas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Meskipun demikian, Raja Elbas tidak akan pernah kembali ke permukaan dan mengungkapkan informasi tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun. Meragukan perilakunya adalah hal yang wajar. Mengapa kamu memberitahu kami hal ini? Kata Penatua Agung Diana. Kenapa kamu tidak tinggal di sana sendirian sampai kamu naik? Raja Elbas menyesap cangkirnya karena pertanyaan itu. Dia tidak suka membicarakan kegagalannya, tapi dia juga tidak suka berbohong. Apalagi sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik panggung yang solid. Saya tidak mencapai tahap yang solid dengan undang-undang mentah, Raja Elbas mengakui. Saya mengalami terobosan bahkan sebelum menemukan kerak kesier. Saya bertemu dengan hukum mentah hanya setelah arus bawah tanah memaksa saya mendekati inti. 4 dari 3 kekuatan tetap diam saat mereka menunggu bagian terakhir dari cerita. Sebaliknya, para pangeran dan putri menundukkan kepala mereka karena mereka sudah tahu tentang itu. Raja Elbas berusaha keras untuk melanjutkan kalimat itu, tapi dia akhirnya menguatkan tekadnya. Saya telah tersesat di dalam hukum mentah selama 1 abad penuh. Saya bertahan karena benda pertahanan telah menghentikan saya untuk melukai tingkat kultivasi saya. Saya menghabiskan sisa waktu di bawah tanah untuk membersihkan dantian saya. Apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang bahkan tidak bisa kamu kendalikan? Mengejar setan bertanya. Dia menyukai gagasan mendapatkan power-up cepat tanpa biaya, tapi dia bukannya tidak realistis. Raja Elbas adalah kultivator terkuat dan paling siap di tanah fana itu, tetapi bahkan dia gagal menghindari sifat adiktif dari hukum mentah. Pembangkit tenaga listrik lainnya di dunia tidak memiliki kesempatan untuk merebutnya. Saya sendirian, terluka setelah bertarung dengan makhluk yang tidak masuk akal, dan kelelahan setelah berabad-abad berada di magma, kata Raja Elbas tanpa menunjukkan rasa malu sedikitpun. Saya tidak bisa membuat item untuk mengambil hukum mentah, tapi saya bisa membangun pesta eksplorasi untuk tujuan yang sama. Kita bisa mengendalikan satu sama lain dan memastikan kita tidak menjadi gila. Kamu sudah memiliki 5 pembangkit tenaga listrik di bawahmu. Noah bergabung dalam diskusi setelah topik mencapai titik itu. Kenapa kamu malah memanggil kami? Bukankah putra dan putrimu mampu melakukan tugas itu? Kata-kata Noah setajam pedang, meski dia tidak memancarkan aura apapun saat berbicara. Tidak peduli apa yang Raja Elbas katakan untuk membenarkan keluarganya. Tindakannya telah mengungkapkan perasaannya terhadap bawahannya. Aku tidak tahu apakah itu benar, Raja Elbas mengakui tanpa melihat ke arah bangsawan lainnya. Tetap saja, aku akan mencari tahu. Raja Elbas berdiri pada saat itu, dan sebuah peta muncul di meja emas. Gambar tersebut menggambarkan benua baru dan membagi wilayahnya sesuai dengan batas politik saat ini. Saya ingin mengadakan turnamen untuk mengatur ulang domain kami, kata Raja Elbas. Powerhouses akan bertarung di antara mereka sendiri untuk merebut setiap wilayah, tetapi kami akan mengecualikan yang terlalu penting bagi setiap organisasi. Beberapa wilayah di peta menyala. Kif melihat area antara danau lava dan hutan-hutan putih menjadi ungu, menandakan bahwa Raja Elbas melihat mereka sebagai domain intinya. Hal yang sama juga terjadi pada Dewan. Tanah antara surga alam dan kota pasar ilahi menjadi hijau, dengan semburat ungu di dekat prasasti. Tidak ada yang menyala untuk kekaisaran, tapi itu hanya berarti bahwa kekaisaran tidak akan kehilangan apapun. Namun, para pembangkit tenaga listrik belum mendengar alasan mengapa mereka harus mengikuti turnamen itu. Penatua Agung Diana menyuarakan pertanyaan semua orang. Bagaimana jika kita menolak untuk bergabung dalam perjalanan dan pertempuran? Aku akan menghabiskan 1 abad berikutnya untuk mengambil setiap tanah yang kamu miliki, jawab Raja Elbas dingin. Menatap ke arah pengejar iblis dengan sudut matanya.
Saya tidak keberatan membakar seluruh benua baru. Saya tidak membutuhkannya lagi. Ancamannya terdengar nyata. Nuh telah mempercayainya bahkan sebelum dia selesai berbicara. Bagaimana denganmu? Tanya Nuh. Dia tidak keberatan berkelahi. Dia sebenarnya telah menunggu lawan yang menghalanginya. Namun, semuanya akan sia-sia jika Raja Elbas ikut berperang. Hanya bawahanku yang akan bertarung, kata Raja Elbas. Pusat kekuatan baru akan berjuang sendiri untuk mendapatkan hak untuk datang dalam perjalananku. Daerah hanya taruhan di samping. Kondisinya tampaknya tidak terlalu ketat, terutama untuk Hiv karena dibanggakan oleh para ahlinya. Chasing Demon tidak percaya bahwa pangeran dan putri akan lebih kuat dari sesama iblis. Saya hanya punya satu syarat, tambah Raja Elbas sebelum menyelesaikan tawarannya. Kamu hanya bisa bertarung sekali. Nuh menemukan jari telunjuk Raja Elbas menunjuk ke arahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1105 pertarungan kelompok. Mengapa demikian? Noah bertanya dengan nada tertarik pada nadanya. Fakta bahwa Raja Elbas telah membatasi dirinya untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi Nuh tidak peduli dengan popularitasnya. Dia hanya menginginkan kesempatan untuk merebut peringkat 6 dan Tian. Sikap Raja Elbas juga mengejutkan tamu-tamu lain, tapi samar-samar mereka bisa menebak mengapa dia ingin menerapkan tindakan pada Nuh. Jawabannya juga menganugerahkan hipotesis mereka. Kamu telah membuktikan kemampuanmu, Raja Elbas mengumumkan. Kalian semua telah menunjukkan bahwa kalian dapat menghadapi ancaman di peringkat ke-6. Mereka yang maju saat aku pergi tidak melakukannya, jadi aku ingin menguji mereka sebelum membawa mereka dalam perjalananku. Raja Elbas tidak melewatkan kesempatan untuk mengingatkan semua orang bahwa misi ini terjadi karena dia. Dia bisa menerapkan semua batasan dan aturan yang dia inginkan. Yang lain tidak bisa menolak setelah ancaman terakhir. Apakah itu berarti kita juga tidak bisa bertarung? Penatua Agung Diana bertanya, dan Raja Elbas mengangguk untuk menjawab. Ide royal menjadi jelas sekarang. Dia ingin mengadakan turnamen di antara pembangkit tenaga listrik yang baru maju untuk melihat apakah mereka layak menemaninya. Pemimpin ketiga itu harus mengakui bahwa mereka cukup senang dengan kondisi tersebut. Kecuali Nuh, pembangkit tenaga baru mereka tidak memiliki pengalaman pertempuran di level itu. Tetap saja, mereka bangga dengan bawahan mereka. Aliansi ini juga memiliki banyak wilayah yang berlebihan, sehingga mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap wilayah tersebut untuk melatih pemimpin masa depan mereka. Selain itu, keberhasilan dalam misi tersebut akan mempersingkat waktu Raja Elbas di Tanah Fana. Begitu dia naik, persekutuan tersebut tidak akan memiliki musuh nyata di seluruh dunia. Chasing Demon merasa sedikit kasihan pada Noah, tapi dia tidak memiliki kuasa apapun atas masalah tersebut. Raja Elbas sudah cukup jelas. Mereka bisa menuruti atau menyia-nyiakan akumulasi selama berabad-abad. Pertemuan bergerak maju, dan kelompok itu mengatur metode dan kondisi pertempuran. Raja Elbas mendikte sebagian besar dari mereka, tetapi para pemimpin lainnya berhasil menjadikannya memikirkan kembali aspek-aspek tertentu dari turnamen itu. Karena hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik baru, organisasi keempat akan terlibat dalam pertarungan kelompok. Mereka tidak menetapkan aturan yang melarang pembunuhan, namun mereka sangat menyarankan untuk tidak melakukannya. Selain itu, para petarung bisa menyerah di tengah pertarungan. Tidak diperlukan sumpah atau metode serupa untuk menyegel perjanjian, dan mereka yang terlibat dalam pertemuan itu tidak mudah untuk terikat pada perjanjian tertulis. Terserah berbagai organisasi untuk menghormati aturan. Itu memberi Raja Elbas keputusan terakhir dalam segala hal, tetapi situasinya akan sama, bahkan dengan sumpah. Apa yang terjadi di sana positif di benak ketiga pemimpin itu. Keluarga Elbas saat ini memiliki pembudidaya terkuat di dunia, jadi mereka harus menghindari bentrokan frontal. Tetap saja, Chasing Demon dan yang lainnya berhasil memperbesar area yang tidak dapat dipengaruhi oleh turnamen. Raja Elbas akhirnya menuruti beberapa permintaan dan keluhan mereka yang tiada henti. The Hiv dan Dewan menganggap diri mereka puas dengan disposisi baru yang diperoleh. Hiv akan mempertahankan semua wilayah penting meskipun mereka kalah dalam semua pertempuran kelompok, yang melibatkan banyak wilayah tengah. Penggarap dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, dan iblis pengejar tidak keberatan membuat banyak kubah di beberapa wilayah. Namun, Bibrida membutuhkan ruang mereka. Para tamu pergi dan menyampaikan berita tentang turnamen tersebut kepada pusat kekuatan organisasi mereka. Pertempuran akan dimulai dalam 5 tahun, jadi semua orang punya waktu untuk bersiap. Noah kembali ke menara di sebelah Divine Chute untuk berlatih dengan Sword Saint. Saat itu, dia telah menyelesaikan proyek yang bisa dia selesaikan tanpa memiliki dantian peringkat 6. Dia tidak memerlukan pelatihan khusus sebelum pertempuran. Paling-paling, dia bisa merencanakan apa yang akan dia sembunyikan selama pertarungan kelompoknya. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menunjukkan Knight, tetapi ada kemampuan lain yang dia lebih suka sembunyikan untuk saat ini. Dia tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik baru lainnya, terutama setelah bertahun-tahun berlatih keras dengan Sword Saint.
Namun, para royal sulit untuk dilawan, dan mereka mungkin memiliki banyak tindakan balasan terhadap kemampuannya yang paling terkenal. Kurasa aku hanya bisa menghindari penggunaan mantraku, pikir Nuh sebelum menghubungi 37. Ada satu masalah kecil yang ingin dia selesaikan untuk sementara waktu tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya dengan keahliannya sendiri. Pedang iblis dan malam adalah makhluk hidup. Keduanya cukup aneh di antara makhluk hidup, tapi cincin luar angkasa tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam dimensi terpisah. Noah tidak pernah terlalu mempermasalahkan hal itu karena senjata dan pterodaktil memiliki hubungan yang erat dengan pikirannya. Namun, dia akan segera pergi ke tengah pesawat, dan dia tidak ingin membahayakan mereka. Tentu saja, Nuh tidak mempertimbangkan sedetik pun kemungkinan bahwa dia akan gagal memenuhi syarat untuk misi tersebut. Jika pertarungan kelompok menjadi terlalu sulit untuk ditangani sambil menahan diri, dia akan berusaha sekuat tenaga. Aku mendengar tentang Raja Elbas, kata June saat dia mencapai atap menara. Hukum mentah dan pusat dunia. Kedengarannya menyenangkan. Interaksi pasangan ini menjadi lebih damai setelah menghabiskan lebih dari 3 abad tanpa menyembunyikan hubungan mereka. Mereka telah kehilangan keinginan putus asa untuk memanfaatkan waktu bersama sebaik-baiknya. Meski begitu, mereka tetap menginginkan pasangannya dibandingkan sebelumnya. Damai membuatmu gelisah, goda Noah pada June saat dia duduk di sebelahnya dan meletakkan kepalanya di bahunya. Aura June tampak siap meledak. Dia bisa mengendalikannya dengan mudah berkat sirkuit sempurnanya yang ditingkatkan, tetapi itu tidak membuatnya tidak terlalu kesal dengan kedamaian yang lama itu. Dia berharap kembalinya Raja Elbas akan membawa gelombang pertempuran baru, tetapi hasil pertemuan itu mengecewakannya. Kurasa aku akan pergi ke dunia lain saat kau pergi, kata June setelah mereka berdua menatap pemandangan itu beberapa saat. Gunung-gunung diselimuti kabut tipis dan getaran kuno yang dipancarkan oleh Cut menciptakan gambaran indah yang dinikmati pasangan itu dalam keheningan. Mengharapkan pemberontakan baru, Nuh bertanya saat perasaan damai memenuhi keberadaannya. Nuh berdiri di tahap terakhir dari barisan heroik. Kekasihnya ada di sampingnya, dan sarangnya terus berkembang. Mereka tidak mempunyai musuh nyata dan tidak ada lagi yang diharapkan dari dunia itu. Itulah hidup di puncak. Pelatihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi selangkah lebih dekat ke negeri abadi, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyempurnakan seni mereka. Banyak yang akan menganggap kehidupan seperti itu sempurna. Nuh bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, dan dia sudah mendapatkan sebagian besar dari itu. Namun, Noah dan June sama-sama bosan dengan situasi itu. Pesawat bawah misterius tidak bisa lagi menyimpan rahasia dari mereka. Mereka telah mengungkap segala sesuatu yang perlu ditemukan, dan mereka mencapai kesimpulan sederhana, itu belum cukup. Noah adalah ambisi tanpa batas yang berjuang untuk mencapai level yang lebih tinggi. Dan June adalah niat bertarung tanpa akhir yang tidak dapat menghentikan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak lawan. Tetap diam bertentangan dengan sifat mereka, itulah sebabnya mereka akhirnya bergabung satu demi satu misi kapanpun mereka punya kesempatan. Ada banyak bibrida di sana, jawab June. Membantu membersihkan dunia lain lebih baik daripada tetap berada di sini di mana segalanya tidak berubah. Aku yakin Fight akan ikut bersamamu, kata Noah, dan June mengangguk sambil tersenyum hangat. Keduanya telah menjadi teman sejati pada periode terakhir. Selain menjadi rekan tandingnya, Fight telah membantu June bertahan dari kebosanan di abad-abad sebelumnya. Dia mengatakan hal-hal baik tentang Penatua Laura, kata June sambil menoleh ke arah kekasihnya. Cobalah untuk tidak membunuhnya. Raja Elbas dan yang lainnya telah merencanakan pertandingan turnamen tersebut. Nuh akan bertarung melawan pangeran kedua, Penatua Laura, dan Truspit, pusat kekuatan baru kekaisaran. Aku tidak akan menargetkannya dengan sengaja, jawab Noah. Targetku yang sebenarnya adalah pengguna boneka itu. Kelahiran pedang iblis bab 1106 biasa. Nuh terbang menuju semak belukar di sebelah kawasan yang memiliki hutan kuning perak. Lawan-lawannya sudah menunggunya, tapi dia tidak terlambat untuk membuat janji. 5 tahun telah berlalu dengan damai sepenuhnya. Wilayah yang dibangun kembali oleh Raja Elbas tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas pada periode itu, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Elbas yang menduduki wilayahnya. Raja Elbas telah menjadikan seluruh wilayah sebagai tempat pelatihannya. Aset lain dari organisasinya memenuhi beberapa lahan yang tersisa di wilayah kekuasaannya, tapi dia tampaknya tidak peduli. Penatua Laura, pangeran kedua, dan kecepatan sejati melayang di berbagai perbatasan wilayah. Pangeran kedua berada di perbatasan selatan, menunjukkan jubah emasnya yang biasa dan mahkota kecil yang bersinar di kepalanya. Kristal merah di tengah dahinya memantulkan sinar matahari, dan senyumnya lebar saat dia melihat lawannya. Truspit melayang di atas pantai timur. Dia adalah pria tinggi muda dengan rambut hitam pendek dan tanpa janggut. Jubah merah ketat menggarisbawahi ototnya yang menonjol, tetapi dia memiliki kekhasan yang sulit untuk dilewatkan. Pusat kekuatan baru kekaisaran tidak memiliki kaki manusia.
Kedua kakinya memiliki fitur seperti serigala, dan cakar berbulu mencuat dari bagian bawah jubahnya. Tahun telah mencapai beberapa keberhasilan dengan transformasi hibrid. Setiap organisasi telah melakukan hal yang sama, tetapi hanya beberapa dari mereka yang menerapkannya pada petani tingkat tinggi. Nuh tidak bisa tidak memuji proses seperti itu dalam pikiran. TrueSpeed telah melalui transformasi parsial yang tepat untuk menghindari masalah yang berhubungan dengan individualitasnya. Itu tidak memberi banyak ahli tubuh hibrida, tetapi itu membuka beberapa kemampuan yang tidak bisa dilakukan manusia. Tidak sulit untuk menebak bahwa nama pria itu berasal dari kemampuan bergerak. Penatua Laura terbang melewati perbatasan utara. Dia memiliki rambut coklat panjang yang diikat di sanggul dan sepasang mata hijau. Dia juga terlihat relatif muda, dan jubah hijaunya mempertegas lekuk tubuhnya meskipun tidak menampilkan kulitnya. Menurut June, Penatua Laura adalah salah satu dari sedikit petinggi dewan yang tidak pernah mencoba menekan Fight. Yang terakhir juga dinikmati, jadi kematiannya bukanlah sesuatu yang ingin dilihatnya. Ketiga pembudidaya tersebut memiliki tingkat budidaya yang serupa. Mereka semua adalah kultivator peringkat 6 dalam tahap gas, dengan pangeran kedua sebagai yang paling maju. Perbedaan kecil dalam kekuatan tidak cukup untuk menyatakan siapa yang terkuat di antara mereka. Itu hanya menunjukkan siapa yang lebih dekat menjadi undang-undang. Nuh adalah yang paling lemah di antara mereka dalam hal pusat kekuasaan. Hanya lautan kesadarannya yang berada di atas lautan kesadaran mereka, namun tubuh dan dantiannya jauh di belakang. Tetap saja, itu tidak menunjukkan kehebatan bertarungnya, dan kegelisahan yang masih melekat pada tatapan lawannya ketika mereka melihatnya membuktikan hal itu. Mereka berempat terbang menuju pusat wilayah ketika keempat pemimpin itu muncul tinggi di langit. Raja Elbas, tangan kiri Tuhan, Penatua Agung Diana, dan pengejar iblis akan bertindak sebagai juri untuk setiap pertempuran. Noah tidak mengatakan apapun saat dia dan lawannya berkumpul. Dia membungkuk hanya untuk menghormati para pemimpin di atas mereka, tapi dia tidak berminat untuk melakukan pemanasan politik. Second Prince merasakan hal yang sama, tetapi Penatua Laura dan TrueSpeed memberikan perhatian khusus kepada Noah ketika mereka membungkuk ke arahnya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertarung melawan Pangeran Iblis dari sarang, kata TrueSpeed sebelum mundur ke garis pantai. Saya tidak sabar untuk melawan kutukan keluarga Elbas, Penatua Laura mengumumkan sebelum mundur menuju perbatasannya. Noah melihat wanita itu pergi dan memutuskan untuk menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan pesan mental padanya. Jika kamu melihat kegelapan, larilah. Dia tidak peduli dua orang lainnya bisa melihat tindakan itu. Sarang dan dewan adalah sekutu. Adalah normal untuk bertukar kata-kata pribadi antara para penggarap dari organisasi tersebut. Penatua Laura menghentikan langkahnya ketika pesan mental mencapai kesadarannya, dan dia melirik Noah dengan wajah tertarik. Namun, rasa takut muncul di matanya. Pangeran kedua mendengus sebelum mundur menuju perbatasannya juga, dan Nuh memutuskan untuk meniru dia untuk memulai pertempuran itu. Raja Elbas menunggu semua orang bersiap untuk melemparkan bola api yang meledak di udara, melepaskan api kecil yang menyebar ke lingkungan. Itu adalah sinyal yang diputuskan sebelumnya oleh keempat organisasi tersebut. Pertempuran secara resmi telah dimulai sekarang, dan Nuh segera melihat betapa ditakutinya oleh ketiga ahli itu. Api menyebar hanya untuk mengungkapkan Penatua Laura, kecepatan sejati, dan pangeran kedua terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Apakah mereka nyata? Noah berpikir sambil melepaskan materi gelap untuk menciptakan mendengkur di sebelahnya. Penatua Laura memegang busur hitam bertulisan dan memasukkan 3 anak panah air saat dia terbang menuju Nuh. Percikan kuning berderak di kaki TrueSpeed, dan bulu di kakinya berdiri saat dia mengaktifkan kemampuan bawaannya. Gelombang kejut kecil menyebar dari bawahnya, dan sosoknya menjadi sulit dilihat saat dia berakselerasi. Pangeran kedua dengan cepat memanggil ularnya yang berapi-api dengan memberikan api ke salah satu rambut peraknya. Dia dan binatang buas terbang ke arah Nuh dalam apa yang tampaknya merupakan serangan gabungan terencana terhadap yang terkuat di antara mereka. 3 pembangkit tenaga listrik langsung memilih untuk bergabung dengan pasukan mereka untuk mengalahkan Nuh. Aura kuat mereka memenuhi lingkungan dan memecahkan langit saat mereka lewat. Tapi Noah tidak bisa merasakan bahaya apapun saat melihat itu. Indraku pasti tumpul setelah bertarung begitu lama melawan kehendak ilahi, pikir Nuh ketika dia mengangkat lengannya dan melengkungkan jari-jarinya seolah-olah itu adalah cakar. Noah tidak meremehkan lawan-lawannya, tapi dia telah bertarung melawan Sword Saint selama bertahun-tahun saat itu. Dia tahu teror yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan dewa, jadi dia tidak merasakan apapun saat melawan pembangkit tenaga listrik. Serangan akhirnya ditembakkan ke arahnya. Penatua Laura menembakkan panah airnya, dan pangeran kedua memerintahkan ular-ular di sekitarnya untuk melepaskan semburan api. TrueSpeed menendang udara di depannya, dan serangkaian sambaran petir cepat terbang di langit. Serangan-serangan itu berkumpul di posisi Noah, tapi dia tidak melakukan manuver mengelak. Dia hanya menurunkan lengannya dengan gerakan cepat, dan 5 retakan hitam terbentuk saat jari-jarinya menggali jalinan langit.
Tiga pembangkit tenaga listrik bahkan tidak merasakan serangan itu datang. Hanya pangeran kedua yang memahami sesuatu pada saat terakhir dan mengaktifkan item pertahanan. Perisai emas besar muncul di depan ketiganya, yang hanya bisa menyaksikan 5 tebasan tebal muncul di langit dan memotong serangan mereka. Tebasan itu menembus kemampuan mereka sebelum mendarat di perisai emas. Struktur item pertahanan mulai bergetar tanpa henti pada saat itu, dan cahayanya akhirnya menyebar saat retakan muncul di permukaannya. Pangeran kedua membuang satu jimat dari cincin luar angkasanya setelah Nuh menghancurkan mantranya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat melihat kehebatan Noah. Perisai itu cukup untuk menahan beberapa mantra yang diluncurkan oleh para penggarap di dekat bagian terakhir dari tahap gas. Itu cukup kuat sebagai item pertahanan, tapi Noah telah menembusnya dengan satu serangan. Terlebih lagi, tebasan Nuh telah menyilangkan serangan sebelum mendarat di perisai. Itu telah menghilangkan sebagian kekuatan mereka, tapi mereka masih berhasil menembus item pertahanan pangeran kedua. Ketiga pembangkit tenaga listrik dengan tenang menyadari bahwa kecakapan pertempuran Nuh telah melampaui para penggarap tahap gas biasa. Kelahiran Pedang Iblis bab 1171 sisi. Pemimpin keempat yang mengamati pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut melihat serangan Nuh. Dia tidak menggunakan pedang iblisnya, dan dia hampir tidak menghabiskan nafas apapun. Namun, tebasan yang keluar dari jarinya membawa mantra kekuatan yang diluncurkan oleh tenaga berpengalaman. Seharusnya tidak mungkin bagi seorang kultivator yang bahkan tidak memiliki dantian peringkat 6. Para pemimpin dapat memahami bahwa kekuatan Nuh memungkinkan dia untuk melawan pusat kekuatan. Tetapi mereka tidak berharap dia sudah memiliki penguasaan hukum seperti itu. Penciptaan kurang, pikir Nuh ketika dia menganalisis efek serangannya. Perbedaan paling signifikan antara pembangkit tenaga listrik biasa dan berpengalaman adalah seberapa intens mereka mengekspresikan individualitas mereka. Di peringkat ke-7, individualitas mereka akan cukup kuat untuk berubah menjadi hukum yang unik. Itulah evolusi seorang cerdas dari tingkat heroik ke tingkat dewa. Nuh telah menempuh jalan itu sekarang. Bahkan jika dantiannya tidak mengizinkannya untuk menjalankan hukum dan juga pembangkitan tenaga listrik lainnya, dia sudah menggunakan intensitas yang layak dari makhluk berpengalaman. Seolah-olah Nuh berusaha menjadi seorang hukum tanpa menunggu dantiannya maju. Keterkejutan para pemimpin datang dari kenyataan bahwa peristiwa seperti itu secara teori tidak mungkin terjadi. Kiranya sedang mengambil keputusan, Raja Elbas menjelaskan setelah dia menganalisis masalah. Royal juga terkejut. Dia dapat memahami bahwa Nuh menggunakan tubuhnya untuk mengkompensasi pusat kekuatannya yang lebih lemah, tetapi dia belum pernah mendengar pikiran melakukan hal yang sama untuk hukum dantian. Para pesaing tidak dapat melihat reaksi para pemimpin atau mendengarkan penjelasan Raja Elbas. Tetap saja, mereka menyadari bahwa Nuh jauh lebih kuat daripada dia. Pangeran kedua, Penatua Laura, dan kecepatan sejati tidak berencana untuk bekerja sama sebelumnya. Mereka telah menyerang Nuh bersama-sama karena mereka tidak percaya diri melakukannya sendiri. Begitu Nuh keluar, mereka bisa memutuskan siapa yang terkuat di antara mereka. Kekuatan yang diungkapkan Nuh memaksa mereka untuk mengubah pendekatan mereka. Mereka tidak bisa hanya melancarkan mantra pada saat yang sama untuk mengalahkannya. Mereka harus bekerja sama dan membuat strategi yang tepat. Nuh tidak memberi mereka waktu untuk berkumpul kembali. Retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya, dan serangkaian tato muncul di lengan pangeran kedua ketika dia mendekati kelompok itu. Pangeran kedua dengan cepat mengaktifkan jimat untuk membuat perisai emas lain, tetapi kemampuannya segera hancur sejak Nuh telah tiba di atas mereka dan telah meluncurkan 5 tebasan lagi. Dengkur dengan cepat terbentuk kembali dan memuntahkan serangan unsurnya. Api, es, dan sambaran petir keluar dari mulut dan tanduknya dan melesat ke arah ketiganya yang berlari menyelamatkan diri. Noah belum memperbaiki mendengkur. Dia telah memutuskan untuk menunggu materi gelapnya berevolusi sebelum menggabungkan semua elemen dengan strukturnya. Noah awalnya berencana untuk menunggu sampai dia mendapatkan semua elemennya, tapi dia akhirnya menetapkan tanggal untuk peningkatannya karena dia tidak percaya diri untuk menyalin elemen cahaya. Pangeran kedua menghilang dalam lautan api dan terbentuk kembali agak jauh dari Nuh. 5 tetes darah keluar dari telapak tangannya, dan seekor ular besar terbentuk setelah mereka terbakar. Sosok humanoid raksasa yang terbuat dari air mengelilingi Penatua Laura dan melindunginya dari serangan unsur. Mantra pertahanannya hancur karena serangan itu, tapi dia berhasil menahan serangan itu dan memasukkan 5 anak panah ke dalam busur bertuliskannya. Percikan kuning menutupi kaki Truspit, dan ahli itu menghilang dari tempatnya. Area retakan kecil terbentuk di jalurnya saat dia berlari menuju lawannya. Sudah lama sekali sejak seorang kultivator mencoba melibatkan Nuh dalam pertarungan jarak dekat. Hanya binatang ajaib dan bibrida yang bisa menandingi kekuatan fisiknya pada akhirnya. Namun, Truspit berlari ke arahnya tanpa rasa takut. Teknik gerakannya mirip dengan Nuh dalam beberapa aspek, tetapi ia tidak memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk mengancamnya.
Kekuatan serangan True Speed berasal dari petir kuning yang berkumpul di kakinya. Akselerasinya adalah konsekuensi dari energi yang dilepaskan selama gerakan mereka. Nuh merasakan kecepatan sejati datang. Dia bisa menghindarinya atau bahkan melancarkan serangan ke arahnya. Namun, dia memilih untuk menghadapinya dengan tubuh telanjang untuk merasakan seberapa maju perpaduan kerajaan sandal. True Speed memberikan tendangan kuat yang ditujukan ke kepala Noah hanya untuk bertemu dengan telapak tangannya. Noah memblokir serangan itu, tetapi lawannya melepaskan petir yang terkumpul pada saat itu. Serangkaian petir yang kuat memasuki telapak tangan Nuh dan mengalir melalui bagian dalamnya. Lengan Nuh gemetar karena intensitas pukulan itu, tetapi bintang gelapnya menghalangi sebagian besar energi itu. Tidak buruk, pikir Nuh sambil mengepalkan tangannya. True Speed menahan tangis menyakitkan saat 5 luka panjang muncul di kaki kanannya. Jari-jari Noah bahkan telah menusuk pergelangan kakinya, dan mereka terus menggali jaringannya untuk merobek kaki serigalanya. Kakinya yang lain tertembak saat dia mencoba memukul Noah lagi. Tetap saja, Noah memblokir serangan itu dengan lengannya yang bebas dan menahan sambaran petir yang dilepaskan sebagai dampaknya. Nuh harus mengakui bahwa Kekaisaran telah melakukan pekerjaan yang baik dalam fusi tersebut. Tubuh bagian bawah True Speed membawa kekuatan fisik bibrida dan kemampuan bawaannya. Namun, itu tidak cukup dengan Nuh. Tubuhnya hanya berada di level lain, dan energinya yang lebih tinggi melindungi isi perutnya. Mendengkur melancarkan serangan unsurnya terhadap penggarap yang terperangkap sementara Nuh terus menahan sambaran petir yang memasuki tubuhnya. Dia tidak berhasil memotong anggota tubuhnya dalam satu tebasan, tapi dia akan melakukannya dengan tebasan kedua. Serangan Pangeran Kedua dan Penatua Laura mengganggu rencananya. Sang tetua menembakkan 5 anak panah yang berubah menjadi naga di udara, dan ular kerajaan memuntahkan api merah yang meninggalkan retakan besar di langit. True Speed telah mengaktifkan item defensif sebelum serangan Snorre mendarat di tubuhnya. Percikan api tebal mengelilingi tubuhnya dan memblokir berbagai serangan elemen yang mencoba membunuhnya di tempat. Noah menganalisis pemandangan itu dan melemparkan kecepatan sejati ke arah naga sebelum membuat retakan berbentuk manusia dengan sprintnya. Dia muncul kembali di belakang Penatua Laura dalam sekejap dengan jari melengkung untuk menebas punggungnya. Raksasa air lain mengelilingi sosoknya, tapi tebasan Noah menembusnya dan meninggalkan 5 luka dalam di punggungnya. Pertahanannya tidak cukup untuk memblokir serangannya dalam jarak sedekat itu. Elder Laura menahan rasa sakit untuk mengendalikan naga dan menghindari True Speed. Sementara itu, Pangeran Kedua muncul kembali di sisi Nuh, diikuti oleh ular besarnya dan siap melancarkan serangan lagi. Langit berbintang tiba-tiba menutupi area itu. Nuh telah meluncurkan apinya untuk merusak lawannya dan berlari tanpa terlihat. Trio itu mundur ketakutan saat mereka menggunakan mantra mereka untuk memblokir api hitam. Tetapi serangkaian tebasan tebal datang dari api dan mengarah ke mereka bertiga. Cahaya dari item yang lebih defensif bersinar di langit saat para pembudidaya memblokir tebasan. Sensor Pangeran Kedua menyala hanya untuk melihat ularnya hancur dan sosok Nuh terlihat di antara api. Serangkaian tebasan lain terjadi pada saat itu. Pertempuran itu benar-benar sepihak. Nuh telah memojokkan mereka hanya dengan tangan kosong. Tentu saja, jari-jarinya lebih dari sekadar senjata yang kuat. Nuh bisa melakukan tebasan yang melampaui kekuatan sebelumnya dengan mereka karena kepribadiannya yang kuat. Dia bukan orang kasar lagi. Ada teknik jitu yang tersembunyi di balik gerakan sederhananya. Trio itu keluar dari pilihan. Hanya beberapa pertukaran saja sudah cukup untuk membuktikan keunggulan Noah, meski mereka bertiga tidak pernah meragukannya. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak bisa bersaing dengan Nuh bahkan saat mereka bertiga, dan dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan sedikit keengganan para penggarap mulai mengumumkan kekalahan mereka. Saya menyerah, kata Penatua Laura, dan True Speed tidak ragu untuk menirunya. Aku juga menyerah. Noah merasa terkejut dengan penyerahan diri yang tiba-tiba itu dan menatap Pangeran Kedua dengan ekspresi penasaran. Tetap saja, kerajaan mengikuti teladan para penggarap lainnya. Saya menyerah, kata The Royal, dan pertarungan pertama turnamen berakhir. Kelahiran Pedang Iblis bab 1108 pertempuran kedua. Di manakah pasukan pertahanan yang rumit itu? Pikir Noah saat rasa jengkel muncul di dalam dirinya. Di mana teknik rahasia mereka? Di mana rencana mereka untuk menyudutkanku? Noah tidak percaya pertarungannya berlangsung begitu singkat. Dia baru saja bertukar beberapa pukulan sehingga pertarungan berakhir. Penatua Laura dan True Speed menghela napas lega. Luka mereka dalam tapi tidak terlalu parah. Satu sesi penyembuhan sudah cukup untuk perbaikan. Sebaliknya, Pangeran Kedua memandang sambil tersenyum mengejek. Pada saat itu, menjadi jelas bahwa dia tidak pernah ingin melawannya dengan serius. Prioritasnya adalah mengeluarkannya dari turnamen secepat mungkin. Nuh merasa sedikit tertipu, hasilnya meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Dia tidak berharap untuk merebut gantian peringkat 6 dengan mudah. Tapi setidaknya dia ingin memiliki kesempatan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka melakukan panggilan yang salah, pikir Noah sambil menerima hasil itu.
Kecuali pangeran kedua, dia tidak percaya bahwa yang lain memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia bertarung dengan serius. Pangeran kedua dan yang lainnya pergi untuk mengobati luka mereka dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Mereka bisa bertarung lagi, sehingga kekalahan tersebut tidak berdampak sedikit pun pada mereka. Mereka menganggap hasil itu sebagai kemenangan karena Nuh tidak berhasil menimbulkan luka yang berkepanjangan. Mereka akan mampu mengekspresikan kekuatan penuh mereka di pertarungan berikutnya. Nuh harus mundur meskipun dia merasa kecewa. Masih ada misi di tengah-tengah pesawat, jadi dia harus mempersiapkannya dengan baik. 37 sedang menangani pembuatan cincin luar angkasa yang mampu menampung makhluk hidup, dan Nuh tidak memiliki proyek apapun. Namun, dia bisa menyelidiki hal-hal yang jarang muncul di permukaan. Sebagai ahli di bidang binatang ajaib, Nuh mengetahui hampir semua spesies di tanah fana miliknya. Pengetahuannya juga mencakup sebagian besar makhluk punah dan purba setelah petualangannya di dunia tersembunyi. Namun, lautan magma itu misterius. Faunanya tetap sama selama beberapa waktu, tetapi hal itu tidak membantu para ahli karena hanya sedikit pembudidaya yang menjelajahi kedalamannya. Nuh tidak menemukan sesuatu yang spesifik bahkan ketika dia meneliti dan membeli catatan tentang topik itu. Dia tahu ada binatang ajaib di bawah sana, tapi dia tidak bisa menemukan spesies yang mana. Raja Elbas tidak mengungkapkan banyak tentang perjalanannya, dan Nuh tahu bahwa dia akan kabur bahkan jika dia mencoba menyelidiki masalah tersebut. Terserah dia untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nuh tidak mau belajar tentang fauna di bawah sana karena dia takut dengan spesies purba itu. Dia merasa tidak nyaman menyerahkan pengetahuan itu hanya kepada Raja Elbas. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang relevan atau yang memiliki sedikit keandalan. Itu masuk akal karena lingkungan lautan magma yang aneh, tetapi itu masih mengganggu Nuh. Raja Elbas akan memegang kendali penuh atas misi tersebut. Para ahli bersamanya akan buta kecuali dia memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu. Kurasa kulitnya tebal dan kemampuan yang berhubungan dengan api, pikir Nuh saat dia menyerah pada masalah itu. Dia bisa menebak beberapa karakteristik binatang ajaib di lautan magma, tapi itu tidak terlalu membantunya. Terserah dia dan naluri bertahan hidupnya setelah misi dimulai. Pertarungan kelompok berikutnya dimulai 2 bulan setelah yang pertama. Pertarungan itu menampilkan Dreaming Demon, Elder Regina, First Princess dan True Speed lagi. Kekaisaran Sandal hanya memiliki satu pembangkit tenaga listrik yang baru, jadi kecepatan sejati harus bertarung di setiap pertempuran kelompok. Itu memberi banyak tekanan padanya karena kemenangannya bisa membawa kekaisaran kembali ke benua baru. Namun, dia harus menerima batasannya dan pergi habis-habisan hanya dalam pertempuran yang bisa dia menangkan. Aku menyerah, True Speed mengumumkan segera setelah pertarungan kelompok kedua dimulai, dan ketiga lawannya mau tak mau terkejut akan hal itu. Penonton melihat masalah ini secara berbeda. Penatua Regina, Dreaming Demon, dan First Princess termasuk di antara pembangkit tenaga listrik baru terbaik di dunia. Nuh dan pangeran kedua adalah pengecualian karena mereka tinggal di alam monster, tapi ketiga wanita itu hanya berjarak beberapa langkah di belakang mereka. Penyerahan True Speed memaksa ketiganya tampil habis-habisan sejak awal pertarungan. Pertarungan ini berlangsung jauh berbeda dari pertarungan pertama, dan penonton dapat melihat betapa kuatnya aset-aset baru tersebut. Dreaming Demon memperluas kesadarannya segera setelah pertarungan dimulai, tetapi lawannya dengan cepat mengaktifkan tindakan balasan terhadap individualitasnya. Penatua Regina memanggil boneka berbentuk manusia yang menyerap gelombang mental lawannya dan meninggalkan area yang tidak tersentuh oleh pengaruhnya. Putri pertama tidak menggunakan mantra apapun, tetapi dia mengandalkan metode serupa untuk menjauhkan pikiran iblis mimpi yang mengancam darinya. Dia melemparkan bola gelap yang melayang di atas kepalanya dan menyerap gelombang mental yang terbang ke arahnya. Lawan Dreaming Demon telah mempelajari kekuatannya secara menyeluruh. Dia berhasil memblokir pembangkit tenaga listrik saat dia masih menjadi kultivator peringkat 5 pada akhirnya. Prestasinya membuatnya layak untuk dianalisis secara mendalam. Tetap saja, itu tidak cukup untuk menghentikan serangannya. Udara yang dipengaruhi oleh kesadarannya membengkok dan berkumpul untuk membentuk serangkaian bentuk mirip manusia yang ditembakkan ke arah lawannya. Bentuk angin membawa gelombang mentalnya dan menyebarkannya kemanapun mereka pergi. Lebih banyak boneka muncul saat mereka mencemari bagian lain medan perang. Hanya butuh beberapa detik bagi pasukan untuk membentuk dan mengepung kedua wanita tersebut. Api liar mengelilingi sosok putri pertama dan menangkis boneka Dreaming Demon. Namun, apinya perlahan mulai membelok ke arah kehendak iblis saat bentuk angin menyebarkan pengaruhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum putri pertama merasa terpaksa bergantung pada benda bertulis lainnya. Sebuah benda berbentuk silinder terbang di antara pasukan boneka dan meledak dalam cahaya putih yang menghilangkan pengaruh iblis dari udara. Nuh menyaksikan pertempuran itu. Dia mengenali benda yang tertulis itu. Itu mirip dengan suar yang digunakan para pemberontak untuk menutup formasi pertahanan di dunia lain. Mereka memulihkan ruang belajar itu, pikir Noah saat pertempuran berkecamuk di depan matanya.
Penatua Regina telah memanggil pasukan binatang mirip boneka untuk melawan ciptaan musuh, tetapi dia perlahan-lahan kehilangan kekuatan. Pengaruh Dreaming Demon telah menjadi terlalu kental di sekitar Penatua, dan makhluk-makhluk itu hancur tanpa meledak saat keinginannya menyerbu kain mereka. Penatua Regina tampaknya tidak dapat melakukan apapun terhadap serangannya. Tindakan putri pertama selanjutnya mengejutkan penonton. Dia baru saja membebaskan dirinya dari penyumbatan iblis, tapi dia tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia meluncurkan ular api ke arah Penatua Regina. Pusat kekuatan Dewan sudah berjuang. Kedatangan ular tersebut memaksanya untuk mengandalkan item pertahanan untuk menghindari cedera mematikan. Sebuah jimat keluar dari cincin luar angkasanya dan menutupinya dengan baju besi tebal. Dreaming Demon tidak mengerti alasan dibalik tindakan putri pertama, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah dia ciptakan. Intensitas pengaruhnya di lingkungan tiba-tiba melonjak, dan gelombang mentalnya merembes ke dalam baju zirah Penatua Regina untuk menghancurkan lapisan permukaannya. Kemudian, kobaran api datang dan menghancurkan sisa metode pertahanannya. Elder Regina hanya bisa menyerah pada pertarungan ketika dia melihat pasukan boneka angin menembak ke arahnya sekarang karena dia tidak berdaya. Setelah Penatua Regina meninggalkan medan perang, Dreaming Demon dan First Princess saling bertarung habis-habisan. Mereka tidak bertukar kata atau ragu-ragu dalam melepaskan semua yang mereka miliki pada lawan mereka. Langit menjadi berantakan. Pikiran iblis mimpi terus menyebar hingga putri pertama menggunakan ledakan putihnya untuk menghilangkan pengaruhnya dan melakukan serangan balik. Keduanya tidak berhasil mendaratkan serangan langsung satu sama lain. Item putri pertama menyelamatkannya setiap saat, dan Dreaming Demon mengendalikan api setiap kali mereka berada terlalu dekat. Yang mengejutkan penonton, kedua wanita itu bertarung sampai kedua pusat kekuatan mereka kehabisan cadangan energi. Itu adalah seri yang jelas, dan para juri di atas mereka setuju dengan hasil itu. Adapun wilayah yang dipertaruhkan dalam pertempuran kelompok, Raja Elbas menugaskannya ke Hive karena kehebatan Dreaming Demon tidak berasal dari benda-benda bertulisan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1109 Pertempuran Ketiga. Pertempuran kedua berakhir dengan kemenangan lain dari Hive, tetapi Dreaming Demon dan First Princess mendapatkan hak untuk bergabung dengan misi Raja Elbas. Pemimpin kerajaan tidak peduli dengan wilayah. Satu-satunya tujuan turnamen adalah untuk menguji kehebatan pembangkit tenaga listrik baru, dan kedua wanita itu berhasil memenuhi standarnya. Pertarungan kelompok ketiga dimulai beberapa bulan setelah pertarungan terakhir. Flying Demon, Elder Regina, Second Prince, dan Truespeed berkumpul di medan perang dan mulai bertarung tanpa banyak pemanasan. Satu-satunya pertukaran kata yang menarik terjadi antara pangeran kedua dan Flying Demon. Kerajaan telah menatap iblis begitu lama sehingga dia akhirnya menyampaikan tentang hal itu. "Kamu suka aku atau apa?" Flying Demon bertanya dengan nada mengejek, tapi itu tidak mempengaruhi senyuman pangeran kedua, yang menjawab dengan jujur. "Saya tidak sabar untuk melihat individualitas seorang dewa." Fakta bahwa Flying Demon memperbarui individualitas sandal bukanlah rahasia. Dia tidak mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Tetap saja, setiap ahli di dunia menaruh perhatian besar pada dewa ekspansi. Mereka tidak mungkin gagal untuk mengenali individualitas yang serupa, dan itu cukup bagi satu kekuatan untuk memperhatikan bahwa semua orang di dunia yang mempelajarinya. Flying Demon tidak peduli dengan kata-kata pangeran kedua, dan para pesaing dengan cepat kembali ke perbatasan mereka untuk memulai pertempuran. Truespeed mencoba bertarung pada saat itu, tetapi 3 pembangkit tenaga listrik mengeroyoknya untuk tendangannya keluar dari pertempuran. Tidak ada yang ingin melihat wilayah sandal di benua baru lagi, jadi dia adalah musuh alami dari organisasi ketiga tersebut. Pangeran kedua harus berkumpul dengan Flying Demon dan Elder Regina begitu Truespeed menyerah. Kedua ahli itu adalah sekutu, dan mereka berdua tahu bahwa lawan mereka adalah yang terkuat di antara bawahan Raja Elbas. Penatua Regina mengepung pangeran dengan kekuatan boneka bumi. Binatang ajaib dari berbagai jenis diserang melalui dinding api yang melindunginya dan meledak sehingga mereka akan hancur berantakan. Bunga putih Flying Demon tumbuh di antara api dan menyebarkan es di antara mereka. Individualitasnya bahkan menghentikan kedipan mereka sebelum embun beku menutupi mereka. Kerajaan mengandalkan darahnya untuk memicu mantra yang mampu menghancurkan es dan boneka. Sosoknya kerap meledak menjadi lautan api, dan ular berapi selalu menutupi tubuhnya untuk melindunginya. Makhluk berapi-api juga memuntahkan api yang pekat. Area yang ditempati pangeran kedua tidak lebih dari api besar yang bentuknya berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Royal tidak menggunakan item bertulis apapun untuk menandingi serangan lawannya. Nyala apinya yang besar cukup untuk melelehkan es dan menjauhkan boneka-boneka itu. Itu menunjukkan kehebatannya, tetapi Penatua Regina dan Flying Demon tidak peduli untuk membuktikan diri mereka lebih baik darinya. Mengeluarkannya dari pertarungan grup adalah tujuan utama mereka. Pangeran kedua bertempur dengan gagah berani. Nyala apinya menggunakan 10 tetes darahnya sebagai bahan bakar di beberapa titik dan berubah menjadi Hydra berkepala 9 yang menempati separuh medan perang.
Mantra itu sangat besar, dan aura panas yang dipancarkan oleh apinya sudah cukup untuk melelehkan upaya Flying Demon untuk membekukannya. Intensitas tekanannya juga menangkis boneka Penatua Regina. Kekuatan sekutu mendapati diri mereka terpojok di perbatasan medan perang. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat melewatinya, tetapi itu tidak membantu mereka menyelesaikan situasi tersebut. Flying Demon dan Elder Regina bertukar pandangan pengertian saat mereka menghindari pilar api yang diluncurkan oleh Hydra. Mereka akan berusaha sekuat tenaga bersama-sama. Aura Flying Demon melonjak, dan kesadarannya menutupi seluruh wilayah, menelan Hydra dalam individualitasnya. Bunga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di langit, tetapi tidak menyebarkan es apapun. Sebaliknya, mereka meledak untuk menciptakan badai pecahan es yang mencair sebelum mereka bisa mencapai Second Prince, yang berada di pusat monster besar itu. Mantranya sepertinya sudah berakhir, tapi lebih banyak bunga tiba-tiba tumbuh dari dalam Hydra dan meledak sebelum api bisa melelehkannya. Pangeran kedua menghasilkan lautan api di dalam api yang lebat dan melelehkan serangan baru. Namun, fokusnya goyah sesaat, dan sekuntum bunga tumbuh di lehernya karena gangguan itu. Es dengan cepat menyebar dari bunga. Separuh dari tubuh pangeran kedua telah membeku pada saat pangeran kedua mengatasi badai pecahan es. Es tidak hanya menghentikan fungsi jaringannya. Itu memengaruhi keberadaannya, membekukannya tepat waktu karena hukum yang terkandung dalam individualitas Flying Demon. Penatua Regina tidak gagal memanfaatkan kesempatan itu. Serangan Flying Demon telah membuat Hydra itu tidak bergerak, jadi dia bisa mengirim pasukan boneka menembus apinya tanpa kehilangan terlalu banyak boneka. Boneka-boneka itu akhirnya meledak tepat sebelum pangeran kedua mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan Hydra tersebut menyebar dalam ledakan tersebut. Jejak api keluar dari awan kelabu yang terbentuk setelah bentrokan itu. Mereka berkumpul lebih tinggi di langit untuk mereformasi pangeran kedua, yang tampaknya menderita luka ringan. Sebagian kulitnya membawa bintik-bintik bekas luka akibat pengangkatan es secara paksa. Luka yang paling signifikan adalah tanda merah di lehernya yang memperlihatkan lapisan bawah kulitnya. Raja Elbas muncul di tengah medan perang pada saat itu, memaksa 3 pembangkit tenaga listrik untuk menghentikan serangan mereka. Para pemimpin di langit tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi mereka turun untuk memastikan bawahan mereka aman. Kalian bertiga layak untuk bergabung dalam perjalananku, Raja Elbas mengumumkan. Tanah ini akan menuju ke sarang. Kalimat terakhirnya membingungkan Penatua Regina. Dia merasa Raja Elbas tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya melawan Flying Demon. Namun, tepat sebelum dia bisa menyuarakan keluhannya, dia melihat sekuntum bunga putih muncul di punggung kaki kanannya. "Kamu bajingan," kata Penatua Regina sambil melontarkan tatapan penuh kebencian ke arah iblis terbang. Tetapi iblis terbang merentangkan tangannya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya dalam masalah ini. Dia adalah iblis. Dia harus mendahulukan kepentingan terbaik HIV di atas aliansi atau perjanjian apapun. Kerjasama mereka telah memberinya kesempatan untuk mengejutkan sekutunya, jadi dia memanfaatkannya. Pertarungan grup ketiga berakhir dengan HIV masih tak terkalahkan. Itu tidak meningkatkan domainnya karena wilayah yang dimenangkan sebelumnya sudah menjadi miliknya. Tetap saja, kehebatan yang ditunjukkan oleh pembangkit tenaga listriknya menunjukkan kepada dunia bahwa HIV telah mendapatkan tempatnya di antara organisasi terkuat. Posisinya saat ini tidak berasal dari teknik menyalin saja. Chasing Demon dan Great Elder Diana mengadakan pertemuan panjang setelah tindakan Flying Demon, namun kedua pemimpin tersebut akhirnya melepaskan masalah tersebut. Keduanya memutuskan bahwa mereka akan memikirkan wilayah kekuasaan mereka setelah pertempuran berakhir. Pertarungan grup keempat menampilkan Elder Julia, Elder Laura, First Prince, dan True Speed lagi. Penatua Julia dan Pangeran pertama berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan 2 pembangkit tenaga listrik lainnya. True Speed adalah orang pertama yang menyerah sejak dia menemukan ketiga lawannya mengeroyoknya lagi, tetapi Penatua Laura mengalami nasib serupa. Penatua Julia dan Penatua Laura berperang melawan pangeran pertama seperti yang diharapkan semua orang. Namun, kerajaan tidak keberatan mengandalkan benda-benda tertulis dalam pertarungannya. Sementara semburan tebasan angin dan panah air menghancurkan apinya, pangeran pertama mengaktifkan tanda emas yang membuatnya muncul kembali di atas Penatua Laura. Itu adalah teleportasi instan. Bahkan Matrix tidak akan bisa begitu cepat dalam pengaruhnya. Garis pertahanan terakhir Penatua Laura diaktifkan dengan sendirinya ketika dia melihat seekor ular yang berapi-api menghantam sosoknya dan mendorongnya ke tanah. Raksasa air yang pecah menjadi terlihat di tanah setelah awan yang tercipta dalam bentrokan itu menyebar. Penatua Laura ada di dalamnya, tetapi sebagian besar pinggangnya telah hilang setelah serangan itu. Gantiannya aman, tetapi dia tetap merasa perlu untuk menyerah. Dia lebih suka mengobati lukanya sekarang untuk mengekspresikan kekuatan penuhnya di pertempuran berikutnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1110 Pertempuran keempat. Penatua Julia dan Pangeran pertama ditinggalkan sendirian di medan perang. Keduanya saling menatap beberapa saat sebelum melanjutkan serangan mereka.
Pangeran pertama tahu tentang individualitas lawannya. Elder Julia memiliki ciri-ciri serupa dengan Dreaming Demon, namun pengaruhnya mempengaruhi aspek dunia yang berbeda. Dreaming Demon memaksakan kehendaknya dalam masalah ini. Dia mempengaruhi hukum dunia dan makhluk hidup tanpa mempedulikan strukturnya. Penatua Julia malah fokus pada auranya. Dia bisa membuatnya tidak terlihat oleh pikiran musuh dan sulit untuk menghadapinya. Selain itu, dia lebih suka menggunakan serangan sederhana daripada konstruksi rumit. Individualitasnya tidak mencakup Dreaming Demon, tapi itu membuatnya mendapatkan kekuatan lebih cepat. Jalannya yang lebih mudah adalah salah satu alasan dia naik ke peringkat ke-6 sebelum iblis. Pangeran pertama kesulitan melacak serangan Penatua Julia. Dia tidak bergantung pada skema atau rencana. Sudah menjadi sifatnya untuk memasangkan tampilan kekuatan yang luar biasa dengan tebasan yang berbahaya. Penatua Julia ragu-ragu untuk menghadapi kerajaan juga. Fakta bahwa dia mengandalkan benda-benda bertulis membuat situasinya jauh lebih rumit dari yang dia duga. Pangeran pertama sama sekali tidak lemah. Dia lebih lemah dari pangeran kedua, tapi dia masih lebih kuat dari banyak pembangkit tenaga listrik baru. Penatua Julia juga sama, tetapi dia kekurangan benda-benda bertulisan yang begitu kuat. Dia bahkan tidak pergi ke dimensi sandal yang terpisah, jadi dia tidak memiliki senjata ilahi yang bisa membawa kehebatannya ke level selanjutnya. Level pangeran pertama dan Penatua Julia serupa. Tetapi item yang tertulis adalah variabel penting yang tidak bisa dia abaikan atau atasi dengan metodenya. Kerajaan memanggil serangkaian ular berapi setelah dia memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk melanjutkan pertempuran. Penatua Julia menjawab dengan lautan tebasan angin yang berbenturan dengan api yang dimuntahkan makhluk-makhluk itu. Banyak tebasan yang hancur saat api membakarnya dan terbang menuju Elder Julia. Namun, sensasi berbahaya tiba-tiba muncul di benak pangeran pertama dan memaksanya meledak ke dalam lautan api. Dua tebasan besar membagi susunan ular api menjadi 4 bagian. Mereka menciptakan celah seperti salib di langit yang menyerap api yang berkumpul di lingkungan. Hanya beberapa jejak api yang lolos dari kekuatan hisap kehampaan, dan mereka memadat agak jauh di langit untuk mereformasi tubuh pangeran pertama. Pangeran pertama tidak punya waktu untuk bersantai karena serangkaian tombak angin muncul di sekelilingnya dan berkumpul di posisinya. Kerajaan harus meledak menjadi lautan api lagi untuk menghindari serangan itu. Tapi hal serupa terjadi begitu dia muncul kembali. Penatua Julia tidak memberikan lawannya waktu untuk bernapas. Kesadarannya menutupi langit, memungkinkannya untuk merapal mantra tepat yang ditembakkan ke arah pangeran pertama segera setelah dia muncul kembali. Selain itu, dia sering menggunakan keterampilan persembunyiannya. Banyak dari serangan rumitnya terjadi setelah kerajaan memblokir serangan yang mencolok. Pangeran pertama harus berurusan dengan banyak sekali senjata angin yang terlihat dan tidak terlihat. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya seringkali memenuhi pandangannya, dan sang tetua selalu memaksanya untuk mengandalkan lautan api untuk menghindari serangannya. Penatua Julia tidak bisa menandingi benda-benda yang tertulis di pangeran pertama. Jadi, dia tidak akan memberinya waktu untuk menggunakannya. Royal tidak pernah mengalami cedera selama pertukaran yang menindas itu. Tetapi cadangan energinya habis dengan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan tanpa henti. Serangan yang terlihat tidak menjadi masalah, tapi dia tidak bisa merapalkan mantra yang paling cocok untuk yang tidak terlihat karena lawannya selalu berhasil mengejutkannya. Konsumsi nafas dan energi mentalnya akan jauh lebih rendah jika dia dapat mengidentifikasi jenis serangan tepat waktu. Tetap saja, individualitas Penatua Julia membuat hal itu tidak mungkin. Tekad muncul di mata pangeran pertama ketika situasi itu berlanjut selama 1 jam penuh. Dia akan kalah jika dia tidak melakukan apapun untuk mengubah tren pertarungan, tapi dia tidak punya pilihan aman. Tanda emas menyala di kulitnya setelah dia terbentuk kembali di langit. Tebasan, pedang, panah, dan tombak dengan berbagai bentuk muncul di sekelilingnya dan berkumpul di posisinya, tetapi dia tidak mengandalkan lautan apinya pada saat itu. Pangeran pertama melompat ke samping dengan jumlah senjata angin paling sedikit dan memanggil serangkaian ular untuk menahan serangan tersebut. Bilah dan tebasannya memotong pertahanannya dan menusuk ototnya, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut pada luka itu. Darah yang keluar dari lukanya terbakar sebelum senjata lain bisa mencapainya. Api yang pekat keluar dari tubuhnya dan membentuk-bentuk titan raksasa berlengan 8 yang mengayunkan anggota tubuhnya ke sekelilingnya. Penatua Julia melihat mantranya lenyap di bawah amukan sang titan, namun masalahnya tidak berakhir di situ. Setiap kali makhluk berapi itu mengayunkan tangannya, bola api besar akan terbang keluar dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Gale yang terbuat dari tebasan tajam berbenturan dengan bola api yang mengarah padanya, tetapi Penatua Julia harus melakukan manuver mengelak untuk menghindari serangan kacau itu. Tebasan angin tidak cukup padat untuk menghentikan bola api. Mereka hanya bisa memperlambat mereka dan memberi waktu kepada Penatua Julia untuk menghindari serangan. Rune emas bersinar di suatu tempat di belakangnya saat dia mundur.
Titan berlengan 8 menghilang dari lokasi sebelumnya dan membentuk kembali di belakang Penatua Julia, mengejutkannya. Titan itu menggenggam sosoknya, dan penonton menahan napas ketika mereka melihat tidak ada yang keluar dari api. Seolah-olah Penatua Julia meninggal di tempat. Namun demikian, pembudidaya yang paling berpengalaman di antara penonton memperhatikan bagaimana tidak ada abu yang keluar saat Titan membuka tangannya. Pangeran pertama melihat sekelilingnya saat rune emas menyala di kulitnya lagi. Dia siap meluncurkan teleportasi instan lainnya segera setelah dia menemukan lawannya. Penatua Julia muncul kembali di sudut medan perang. Dia tampak tidak terluka dan jubahnya masih utuh. Namun, ekspresinya menunjukkan betapa tidak senangnya dia dengan situasi itu. Kecakapan bertarungnya cukup untuk menekan pangeran pertama, tetapi perbedaan item yang tertulis pada akhirnya membuat skala pertarungan melawannya menjadi miring. Sejujurnya, pangeran pertama telah menunjukkan tekad yang besar dalam menyerang tebasan angin dan senjata untuk melarikan diri dari tren negatif di mana Penatua Julia memaksanya untuk tinggal. Kerajaan telah membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang kultivator manja yang berhasil mencapai peringkat ke-6 karena dukungan ayahnya. Dia memiliki tekad untuk berdiri di antara pembangkit tenaga listrik tanpa rasa malu. Saya menyerah, kata Penatua Julia ketika dia melihat cahaya keemasan terpancar dari kulit pangeran pertama. Dia tidak bisa menangani teleportasi itu. Dia selamat dari serangan pertama karena dia telah membuat salinan dirinya selama pertempuran. Tetap saja, penyamarannya sekarang hilang. Wilayah itu menjadi milik keluarga Elbas, tetapi Hiv tidak keberatan dengan hasil itu. Pertama-tama, Raja Elbas telah mengenali kehebatan Penatua Julia dan setuju untuk membawanya dalam perjalanan. Apalagi, tanah itu awalnya milik Dewan, jadi Hiv tidak mengalami kerugian. Hampir semua pembangkit tenaga baru Hiv telah memenuhi syarat untuk misi di pusat pesawat. Hanya Skuli yang tersisa di antara pasukan di peringkat ke-6 yang belum mendapatkan pengakuan Raja Elbas. Namun, dia tidak ingin kembali ke lautan magma. Dia lebih suka tetap berada di permukaan dan menangani Bibrida daripada kembali ke tempat yang telah menahannya selama lebih dari 100.000 tahun. Pada saat pertarungan kelompok keempat berakhir, kelompok untuk misi Raja Elbas sudah memiliki jumlah ahli yang cukup. 5 berasal dari Hiv, 4 dari keluarga Elbas, 2 dari Dewan, dan hanya 1 dari Kekaisaran Sandal. Masih ada perjuangan yang harus diperjuangkan, namun setiap organisasi belajar untuk mengenali aset terbaik yang saat ini ada di antara mereka. 12 dari mereka adalah elit, bahkan di antara kelompok besar.